Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa kembali di majlis yang mulia ini dalam pembahasan kitab Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Al-Mas'alatul Ula, permasalahan yang pertama dari kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah, baik dari kalangan musyrikin atau dari ahlul kitab, yaitu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di poin berikutnya, masalah berikutnya dari kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah, yaitu kata beliau tafarruqu ahlil jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Di antara kebiasaan jahiliyah, mereka berpecah belah dalam ibadah-ibadah mereka, dalam peribadahan-peribadahan mereka, dan berpecah belah dalam agama-agama mereka. Tiga permasalahan yang disebutkan di awal, yaitu tentang syirik. Yang kedua di sini tentang perpecahan di dalam agama. Dan nanti masalah yang ketiga, yaitu mereka tidak mendengar dan taat kepada pemimpin, memberontak kepada pemimpin. Tiga masalah ini sebenarnya terkumpul dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, innallaha yardha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian dengan tiga perkara. Yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha ketika kalian hanya beribadah kepada Allah dan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini masalah yang keberapa ini berarti? Yang pertama, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tatafarraqu. Allah ridha ketika kalian berpegang bersatu di atas tali Allah, bersatu dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan kalian tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah dalam agama kalian. Ini masalah keberapa berarti? Masalah kedua yang kita bahas sekarang. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, Allah ridha wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, yaitu kalian berlaku tulus kepada siapa saja yang Allah jadikan pemimpin atas kalian, yaitu mendengar dan taat
kepada pemimpin dan tidak memberontak kepada pemimpin. Ini masalah yang ketiga. Yang itu termasuk di antara kebiasaan jahiliyah, mereka memberontak kepada pemimpin dan tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan kita baca di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kata beliau, annahum mutafarriquna fi dinihim, bahwasanya mereka ahlul jahiliyah itu senantiasa berpecah belah, bercerai-berai dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Rum ayat 32, Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa kadzalika fi dunyahum, dan sebagaimana mereka juga bercerai-berai dalam masalah duniawi mereka, saling membunuh, saling mendolimi, ya, saling mencaci. Wa yarawna anna dzalika huwas shawab, dan mereka menganggap bahwa bercerai-berai seperti ini, berselisih-selisih seperti ini dalam masalah agama, itu adalah perkara yang dibenarkan. Nggak ada yang salah ketika seorang bercerai-berai di dalam agamanya. Fa'ata bil ijtima'i fid din, maka datanglah Nabi SAW untuk menyeru mereka bersatu di atas agama yang hak. Tidak bercerai-berai di atas pemahaman masing-masing, enggak, tapi bersatu di atas pemahaman yang hak, di atas agama yang hak. Ini di antara poin dari kitab Masail Jahiliyah, yaitu orang-orang jahiliyah punya suatu kebiasaan, tapi datanglah Nabi SAW untuk menyelisihi kebiasaan itu, untuk menyelisihi tradisi tersebut. Nah, di antara tradisi yang diselisihi oleh Nabi SAW dan Nabi perintahkan umatnya untuk menyelisihinya adalah kebiasaan mereka suka bercerai-berai dalam masalah agama. Masing-masing memiliki pemahaman-pemahaman sendiri untuk memahami agama, untuk beribadah kepada Allah. Maka ini ditolak sama Nabi. Agama Allah itu berapa? Pemahamannya satu. Ya, Allah menurunkan agama ini cuma satu saja. Tidak bermacam-macam, tidak berwarna-warni. Biqaulihi, dengan firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Allah telah mensyariatkan atas kalian dengan agama ini. Allah syariatkan sebagaimana dahulu Allah juga mensyariatkan agama yang sama kepada Nuh alaihi salam. Jadi agama yang disyariatkan kepada Nabi SAW itu juga agama yang sama yang Allah syariatkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Agama apa yang dimaksud? Tauhid. Ya, pemahamannya Nabi, tauhidnya Nabi dengan tauhidnya nabi-nabi sebelum beliau sama enggak? Sama. Yang berbeda para nabi ini, syariatnya yang berbeda cuma apanya? Masalah apa yang berbeda antara syariatnya Nabi Muhammad dengan syariatnya Nabi Nuh dengan syariatnya Nabi Ibrahim? Fikihnya. Nah, barakallahu fiik. Dalam masalah teknis ibadah, dalam masalah hukum-hukum syariat, masalah nikah, masalah waris, ya, masalah hudud, halal haram, itu iya terjadi perbedaan sesuai dengan kondisi manusia. Tapi kalau masalah pokok-pokok agama, landasan-landasan agama, masalah iman, usulul iman, pokok-pokok keimanan, sama enggak antara Nabi SAW dengan nabi-nabi sebelum beliau? Sama, tidak ada perbedaan. Ya, demikian sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan juga yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan itu juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa wasiat Allah kepada para nabi-nabi ini? An aqimuddin, hendaklah kalian tegakkan agama Allah ini.
wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berselisih dalam masalah agama ini. Maksudnya berselisih dalam masalah landasan-landasan agama. Wa qala ta'ala, kemudian kata Syekh, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 159. Allah mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai dalam agama mereka. Ya, mereka mencerai-beraikan agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Ya, bersyiah-syiah. Ini maksudnya. Syiah maksudnya apa? Kelompok. Ya, syiah secara bahasa maksudnya adalah kelompok. Syi'an maksudnya jamak dari syiah. Ya, bukan syiah secara firqah yang ada sekarang, bukan. Maksudnya syiah di sini adalah bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Setiap kelompok memiliki pemahamannya sendiri-sendiri yang berbeda dengan pemahaman yang lain. Setiap kelompok punya landasan agama bersendiri yang berbeda dengan landasan kelompok yang lain. Lasta minhum fi syai'. Kau wahai Muhammad tidak ada sedikit pun bagian dari mereka. Artinya Nabi berlepas diri dari agama yang dibawa selain agama beliau. Ya, Nabi membawa agama cuma berapa model? 1. Kemudian manusia memunculkan agama-agama lain selain yang dibawa oleh Nabi. Memunculkan akidah-akidah lain selain akidah yang diajarkan Nabi. Maka Allah menegaskan kepada Nabi, kau tidak ada sedikit pun ikut andil dalam mereka. Kau nggak punya bagian sedikit pun dalam mereka. Nabi berlepas diri dari agama-agama selain daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa nahana an musyabahatihim. Kata beliau, Allah melarang kita kaum muslimin untuk tasyabbuh, meniru orang-orang jahiliyah dalam masalah ini. Ya, bercerai-berai dalam masalah agama. Dalam firman-Nya biqaulihi di surah Ali Imran ayat 105. Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dalam agamanya, yang berselisih dalam agamanya. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, setelah datang kepada mereka ilmu, sudah dijelaskan kebenaran, sudah dijelaskan ilmu, namun mereka masih saja bercerai-berai. Maka kalian jangan menjadi seperti mereka. Orang Yahudi, orang-orang Nasara, kaum musyrikin, telah datang kepada mereka ilmu, telah datang kepada mereka keterangan-keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Namun di saat yang bersamaan mereka masih berselisih, bercerai-berai dalam agama mereka. Setiap kelompok punya pemahaman sendiri terhadap agamanya. Kelompok yang lain punya pemahaman yang berbeda dengan kelompok yang lain. Bahkan nanti dijelaskan mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Wa nahana 'anit tafarruqi fid dunya biqaulihi, dan Allah melarang kita dari bercerai-berai dalam masalah duniawi juga. Dalam firman-Nya di surah Ali Imran ayat yang ke-103, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Maksudnya dengan Al-Quran, dengan kitabullah, dengan agama Allah yang murni. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, berselisih. Baik, ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masail Jahiliyah, permasalahan yang kedua. Sekarang kita ringkaskan syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan masalah yang kedua ini merupakan permasalahan yang Nabi SAW berusaha untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Mereka berselisih dalam dunia mereka. Wasifatuhum at-tafarruq wal ikhtilaf. Bahkan sifat yang mencolok bagi orang-orang jahiliyah adalah berselisih, ya, berbeda, saling
bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itu sudah menjadi sifat yang mencolok bagi orang-orang jahiliyah. Sebagaimana yang tadi Allah firmankan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dalam surah Ar-Rum ayat 31 dan 32 tadi Allah mengatakan, jangan kalian wahai umat Islam, jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang memecah belah agama mereka, orang-orang yang menyelisihi agama mereka. Wa kanu syi'an, menjadi kelompok-kelompok, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kata beliau, ini juga termasuk sifatnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Bukan cuma orang musyrikin saja. Yahudi dan Nasara juga termasuk di dalamnya. Ya, mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Kullun minhum lahu dinun yunadi bihi wa yantasibu ilaihi. Setiap masing-masing di antara mereka, kelompok-kelompok tersebut punya agama tersendiri yang mereka menisbatkan diri kepada kelompok tersebut, menisbatkan diri kepada agama tersebut. Orang-orang Nasara, mereka memiliki hizib-hizib, memiliki firqah-firqah. Ya, demikian juga orang-orang Yahudi, mereka memiliki firqah-firqah di dalamnya. Ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat. Nabi SAW mengatakan, sataftariqul yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wa taftariqun nasara wa iftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqah. Sedangkan orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Sedangkan agama ini, yaitu umat Islam, terpecah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar. Semua firqah tadi, baik Yahudinya, Nasraninya, ataupun yang dari kaum muslimin, terancam dengan neraka. Kalau Yahudi dan Nasara terancam dengan neraka yang kekal karena mereka kafir. Adapun umat Islam terancam dengan neraka, namun mereka masih muslim, tidak kekal. Kenapa mereka diancam dengan neraka? Karena mereka bermaksiat dalam masalah akidah. Jadi kemaksiatan itu jangan dianggap cuma maksiat dalam bentuk maksiat-maksiat moral ya. Namanya maksiat itu jangan dianggap cuma maksiat yang moral, bertentangan dengan norma-norma moral. Berzina, mencuri, membunuh, berdusta. Ya, ini semua maksiat dalam bentuk moral. Ada maksiat dalam masalah akidah. Apa maksiat dalam masalah akidah? Syirik itu juga kemaksiatan. Kebid'ahan. Ya, bid'ah itu adalah kemaksiatan dalam masalah agama. Seseorang meyakini suatu akidah yang tidak diyakini oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Seorang meyakini Allah di mana-mana misalnya. Ini keyakinan, ini dikatakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi dan para sahabatnya meyakini Allah di mana? Allah di atas arsy-Nya. Tapi dia meyakini enggak, Allah tidak di atas, namun Allah di mana-mana. Ini juga termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun pelakunya tidak langsung dikafirkan. Mereka masih muslim tapi bermaksiat. Sebagaimana orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar. Kafir enggak mereka? Pelaku maksiat ini kafir enggak? Tidak. Ya, maksiat dalam masalah moral tidak kafir. Demikian juga ada maksiat dalam masalah akidah. Nah, maka 72 ini terancam dengan neraka. Kecuali satu, kata Nabi SAW, illa wahidah. Ketika ditanya manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-jamaah. Mereka adalah yang bersatu. Nabi mengatakan mereka adalah al-jamaah, yang bersatu. Ditafsirkan dalam riwayat yang lain, siapa al-jamaah ini? Bagaimana karakteristik mereka? Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi.
yaitu mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Yaitu mereka yang beragama dengan konsepku dan konsep yang dijalankan oleh para sahabatku. Ya, ini yang selamat. Dan hanya ini yang satu-satunya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak meridhoi konsep lain selain konsepnya Nabi dan para sahabat. Allah tidak meridhoinya. Ya, pemahaman-pemahaman baru yang dimunculkan setelahnya. Muncul pemahaman Rafidhah, muncul pemahaman Khawarij, muncul pemahaman Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah. Ya, di zaman sekarang Ikhwanul Muslimin, muncul juga Hizbut Tahrir, muncul juga Jama'atut Tabligh dan firqah-firqah yang lainnya, Sufi, Tasawuf. Ini konsep-konsep yang beragama yang bukan dari Nabi SAW dan menyelisihi Nabi. Ini perpecahan yang dimaksud dalam bab ini. Termasuk di antara perkara jahiliyah, yaitu bercerai-berai dalam masalah agama dengan cara kau tidak mengikuti konsepnya Nabi dan para sahabatnya. Berarti kau memisahkan diri dari jalannya Nabi dan para sahabatnya, bikin pemahaman dewi. Dapat nggak bercerai-berainya? Dapat. Paham maksudnya bercerai-berainya di sini? Ya. Ini jalannya Nabi. Nabi telah menjelaskan agama ini dengan seterang-terangnya. Masalah akidah, masalah ibadah sudah clear dijelaskan oleh Nabi SAW. Ternyata ada sebagian kaum muslimin yang gak ridho dengan konsep yang dibawa oleh Nabi SAW. Gak sesuai dengan hawa nafsunya. Iya. Gak cocok dengan agenda-agenda keinginannya. Wah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Nggak boleh memberontak kepada pemimpin. Wah, nggak enak nih pemimpinnya kayak gini, nggak diberontak ya apa ya? Tuh, nggak cocok sama hawa nafsunya. Akhirnya karena nggak cocok sama hawa nafsunya, dia memilih untuk tidak mengambil konsepnya Nabi dan bikin konsep apa? Sendiri. Ya, bikin konsep sendiri dia. Boleh kita memberontak kepada pemimpin. Ya, kalau pemimpinnya zalim, kalau pemimpinnya ini. Boleh kita mencaci maki pemimpin. Dengan alasan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dimunculkan syubhat-syubhat, dihiasi dengan hiasan-hiasan supaya orang-orang tertarik di situ. Menunggangi dalil-dalil Al-Quran, menunggangi dalil-dalil hadis demi untuk melegalkan pemahaman baru yang dia bikin itu, yang telah keluar dari pemahaman Nabi SAW. Ya. Nanti ada pandangan lain dari sebagian orang dengan konsep yang tidak dia sukai dari konsepnya Nabi SAW. Ya, wah, Nabi itu kok ngajarinya ittiba, harus menerima apa yang diajarkan Nabi SAW. Kok nggak boleh berkreasi? Akhirnya tumpul otaknya umat Islam ini. Ya, nggak boleh berkreasi. Karena kalau kita nggak berkreasi, kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, itu kurang marem, kurang mantep. Ya. Maka akhirnya memunculkan formula baru, memunculkan konsep yang baru. Ya, ibadah-ibadah dengan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi ini juga namanya bercerai-berai, memunculkan konsep beragama yang baru. Ini termasuk di antara kebiasaan siapa? Orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kayak gitu. Ketika suatu kaum menyembah berhala, berhalanya ini macam-macam jamaah. Ada Lata, ya, ada Uzza. Ini Lata sama Uzza ini CJDW pengikutnya. Pengikutnya beda. Ketika mereka misalnya pertama kali dulu menyembah Hubal misalnya, ada berhala namanya Hubal, gede berhalanya. Mereka menyembah Hubal. Ternyata ada sebagian orang yang nggak ridho dengan penyembahan terhadap Hubal ini. Akhirnya bikin berhala lagi, namanya Lata. Yang ini, yang ikut Lata ini nggak ridho, bikin Uzza, nanti bikin Manat. Ya, terus sampai akhirnya jumlahnya berapa berhala yang ada di sekitar Ka'bah? Ketika Nabi Fathu Mekah, Nabi mendapati ada berapa berhalanya? 360. 360 itu punya pengikut dewi-dewi, punya penyembah sendiri-sendiri. Demikian yang terjadi pada orang-orang Nasara. Ya, kalau Anda baca sejarahnya orang-orang Nasara,
Kenapa bisa muncul namanya Protestan? Dari namanya saja sudah ketahuan. Nggak ridho dengan konsep agamanya Katolik. Ya, ada yang Nasoro di sini. Mantan. Ya, nggak ridho dengan konsepnya Nasrani yang Katolik dia. Hanya memunculkan formula baru, memunculkan konsep beragama yang baru namanya Protestan. Karena protes dengan Vatikan mereka, protes dengan orang-orang Katolik. Nah, ini Protestan lagi ini juga dalamnya banyak denom namanya. Ya, ada Advent, ya, wah ini yang hafal kayaknya. Ya, ada Pantekosta, ya, dan seterusnya itu. Itu disebabkan karena apa? Nggak ridho dengan agama yang awal. Ya, nggak ridho dengan agama yang awal. Akhirnya mereka membuat formula-formula sendiri dalam beragama. Dan ini menjadi sunnatullah jamaah. Kata para ulama, mabtada'a qaumun bid'atan illa dhahabat sunnatun mithluha. Tidaklah suatu kaum berbuat bid'ah, yakni memunculkan perkara baru di dalam agama, kecuali pasti akan hilang darinya satu sunnah yang semisal dengan itu. Maksudnya sunnah di sini ajarannya Nabi yang asli. Ya, setiap dimunculkan perkara baru, maka ajaran Nabi yang asli akan hilang satu. Dimunculkan lagi yang baru, hilang lagi satu. Terus dimunculkan sampai akhirnya tidak bersisa ajaran Nabi sama sekali. Full agama tersebut diisi dengan perkara-perkara yang baru. Itu yang terjadi pada Yahudi dan Nasara. Dahulu Nabi Musa alaihi salam membawa agama yang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Bani Israel memunculkan bid'ah-bid'ah di dalam agamanya. Memunculkan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Sehingga ajaran asli Nabi Isa sedikit demi sedikit hilang. Ya, tidak mungkin bisa menetap. Ada bid'ah, pasti sunnah yang ada hilang. Ngali deh. Gak iso kumpul jadi siji, nggak mungkin. Pasti hilang. Dimunculkan lagi, hilang satu. Dimunculkan satu, hilang satu. Terus, sampai akhirnya secara total ajaran Nabi Musa hilang. Menjadi agama baru yang lahir. Itulah yang disebut apa? Yahudi. Menjadi agama tersendiri yang berbeda dengan agama yang diajarkan Musa alaihi salam. Ya, konsepnya seperti ini, jamaah. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu seperti, kan sempurna ya. Agama Allah ini sempurna tidak? Sempurna. Apalagi agama kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Namanya sempurna itu penuh gelasnya. Tidak ada kurang sama sekali. Ya, tidak ada space sama sekali, sudah penuh airnya. Cuma niki kurang tak umbe. Penuh agama itu. Ketika ditambahi, apa yang terjadi? Keluar. Apa yang sudah ada di sini keluar. Ketika semakin ditambahi, terus semakin keluar. Ya, ini kalau tak praktekkan, ini ada air putih. Kalau air putih ini tak tumpah terus, warna coklat ini berubah jadi warna apa? Jadi bening. Soalnya jamaah, ya, tehnya itu teh yang ada di sini jadi hilang semuanya. Berubah menjadi air putih, bukan teh lagi. Ya. Ini permisalan ya. Demikian juga agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu sudah penuh. Ketika ditambahi sama mereka, maka hilanglah agama itu satu demi satu. Sampai akhirnya satu gelas ini tidak bersisa lagi. Ajaran Nabi yang diutus kepada mereka tidak bersisa lagi. Menjadi agama tersendiri yang berbeda dengan agama sebelumnya. Ini diantara dampak buruk kebid'ahan. Ya, maka poin dari pembahasan ini sekali lagi adalah untuk kita bersatu di atas jalannya Nabi, bersatu di atas jalannya para sahabat, dan tidak kita mengikuti konsep-konsep beragama, pemahaman-pemahaman beragama yang lain selain yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena itu termasuk di antara kebiasaan jahiliyah. Sebenarnya tema ini jamaah itu sudah pernah kita bahas sampai 2 kali di kajian ini, di masjid ini.
Yang pertama dalam pembahasan kitab Situ Duror. Dalam pembahasan Situ Duror, salah satu babnya berjudul At-Thariqu Wahid. Jalan kebenaran itu cuma satu. Ya, kalau antum masih ingat, sudah kita bahas. Jalan kebenaran cuma satu. Demikian juga di pembahasan kitab setelahnya, yaitu Al-Usulu Sittah. Usul Sittah. Di poin yang kedua, juga dijelaskan tentang persatuan di atas agama. Yaitu dengan kita ittiba, berpegang teguh dengan ajaran Nabi yang murni. Berpegang teguh dengan agama yang murni. Dan tidak mengikuti bid'ah-bid'ah, konsep-konsep bid'ah di dalam agama. Ya, ini cuma sekedar merefresh kembali apa yang telah kita pelajari. Baik, tes. Jamaah, kata-kata jamaah di dalam Al-Quran ataupun hadis itu bisa bermakna dua. Ya, persatuan lah, persatuan. Ya, persatuan yang dituntut oleh Allah, kita dituntut untuk bersatu. Itu dua model persatuan yang kita dituntut. Persatuan apa dan persatuan apa? Jamaah apa dan jamaah apa nyebutnya? Apa itu? Enggak, istilahnya. Betul tadi Ahlus Sunnah. Tapi ada istilah yang pernah kita sampaikan untuk memudahkan kita menghafal. Yang pertama adalah jamaah, persatuan ad-din. Bersatu di atas agama. Ya, jama'atuddin, persatuan agama. Maksudnya bukan persatuan agama-agama kayak liberal gitu, bukan. Yaitu bersatu di atas konsep agama yang hak, pemahaman agama yang hak, yaitu Islam yang murni, yang diajarkan Nabi dan dipraktekkan oleh para sahabat. Nah, persatuan ini mengharuskan kita tadi ittiba, mengikuti Nabi. Berarti kita dikatakan bercerai-berai tatkala kita apa? Menyelisihi jalannya Nabi. Berarti perbuatan apa itu? Bid'ah. Ya, bid'ah itu bercerai-berai. Tidak memahami Islam dengan konsepnya Nabi dan para sahabat, itu dikatakan bercerai-berai. Dan kemudian jamaah yang kedua adalah jama'atul badan. Jamaah fisik. Nanti kita bahas di pembahasan masail yang ketiga insya Allah. Tapi kita kasih DP-nya dulu lah. Ya, jamaah fisik maksudnya adalah yaitu as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Bersatu di atas kepemimpinan seorang pemimpin yang muslim dengan cara kita mendengar dan taat kepadanya dan tidak memberontak kepadanya. Tidak khuruj, memberontak kepada pemimpin tersebut. Ini dikatakan bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Sehingga dikatakan keluar bercerai-berai, yaitu ketika seorang memberontak kepada pemimpin. Ini jamaah yang kedua. Jamaah yang pertama bercerai-berainya ketika menyelisihi, yaitu bid'ah. Sedangkan jamaah yang kedua bercerai-berainya dengan khuruj, memberontak. Ya, nanti insya Allah di pembahasan yang ketiga kita akan bahas tentang masalah tersebut. Tapi kita lanjutkan di sini. Kata beliau, orang Yahudi, orang Nasara, baik orang-orang musyrikin, mereka memiliki konsep beragama sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan kata beliau, mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 113, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Orang Yahudi mengatakan Nasara itu mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kita. Mereka tidak di atas agama yang hak jika dibandingkan dengan kita, kata Yahudi. Kata Nasara juga demikian. Apa itu Nasara itu? Apa Yahudi itu? Mereka tidak berada di atas agama yang hak. Mereka di atas agama yang batil. Wahum yatlunal kitab. Padahal kedua agama ini sama-sama sudah diberi kitab sama Allah Azza wa Jalla. Diturunkan kitab kepada mereka, yaitu Taurat dan Al-Injil. Tapi bersamaan dengan itu mereka berselisih satu dengan yang lain. Padahal Musa sama Nabi Isa tidak ada perselisihan di antara mereka dalam masalah pokok-pokok agama. Ya, dalam masalah hukum-hukum
berbeda antara syariatnya Musa dengan Nabi Isa. Ada hal-hal yang dulu ketika di syariatnya Nabi Musa diharamkan, tapi di syariatnya Nabi Isa dihalalkan. Ada. Ya kayak dulu di syariatnya Nabi Musa nggak boleh bekerja di hari Sabtu. Ya kan? Disebut dengan hari Sabat, nggak boleh bekerja di hari Sabtu. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, mereka memancing di hari Sabtu karena Sabtu ikannya apa? Banyak. Nah, di syariatnya Nabi Isa dihapus. Boleh bekerja di hari Sabtu itu. Tidak ada lagi syariat hari Sabtu itu. Dalam masalah hukum-hukum seperti ini terjadi perbedaan karena melihat kondisi manusia yang ada. Tapi kalau dalam masalah pokok-pokok agama, masalah usulul iman, pokok-pokok keimanan, tidak ada bedanya antara Musa dengan Isa alaihissalam. Bahkan semua nabi dan rasul sama pokok-pokok agamanya. Dan kemudian kata Syekh, fadinullahi wahid li jami'il khalqi min yahudi wa nasrani wa wathani wa arabi wa ajami, fadinullahi wahid. Agama yang Allah turunkan cuma satu. Konsep beragama, konsep beribadah yang Allah turunkan cuma satu. Ya. Dan satu ini berlaku bagi semua makhluk. Berlaku bagi semua manusia dan jin. Entah dia itu Yahudi, wajib untuk mengikuti agama yang satu ini. Atau Nasoro, atau agama-agama yang lain, pemeluk-pemeluk agama yang lain, wajib mereka beragama dengan agama yang satu ini. Entah dia bangsa Arab, atau bangsa non-Arab, ya, dia wajib beragama dengan agama yang satu ini. Wa huwa ibadatuhu wahdah la syarikalah. Apa agama yang satu ini? Yaitu menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lakin haula farraqu dinahum wa sara likulli ta'ifatin minhum dinun yakhtalifu 'anid dinil akhar. Namun yang terjadi justru mereka ini, Yahudi, Nasara dan yang lainnya, mereka bercerai-berai. Nggak mau mengikuti konsep yang satu ini. Agama satu yang Allah turunkan ini nggak mau. Mereka punya konsep-konsep sendiri, punya cara-cara, metode-metode beragama sendiri. Ya, bercerai-berai. Ya, jamaah, ini termasuk di antara takdir Allah yang kauni. Bahwasanya memang Allah takdirkan manusia itu bercerai-berai sebagai bentuk ujian bagi manusia. Bukan karena Allah nggak mampu menjadikan mereka bersatu. Awas. Bisa nggak Allah menjadikan manusia semuanya satu pemahaman? Bisa? Sangat bisa. Nah. Ya, Allah bisa menjadikan semua manusia Muslim KB. Ya, yang Muslim dijadikan ahlu sunnah semuanya, nggak ada ahli bidah. Bisa. Allah mengatakan dalam surah Hud, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Andaikan Rabbmu menghendaki, andaikan Rabbmu mau berkehendak, maka dia bisa menjadikan manusia satu kesatuan, umat yang satu. Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi dengan segala hikmahnya, ya, dengan segala hikmah yang Allah miliki, Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin. Allah jadikan manusia itu bercerai-berai dalam agama mereka. Kullu wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, mereka tetap bersatu. Yaitu bersatu di atas agama hak, agama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, berkonsep beragama dengan konsep yang dipegang oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, itu yang bersatu. Jadi persatuan itu tidak diukur dari kuantitasnya, tapi persatuan itu dilihat dari kualitasnya. Dia beragama dengan agama apa? Hakikatnya. Jangan dianggap persatuan itu kumpul-kumpul. Oh, ini yang sama Syiah, ayo kita bergandengan tangan, Islam bersatu. Ya, sama orang-orang yang menyimpang, yang menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada kebidahan, kita bersatu. Sebagaimana jargonnya Ikhwanul Muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Mari
kita saling tolong-menolong dalam masalah yang kita sepakati. Dan mari kita saling toleransi, memberi udzur dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Jadi artinya diam, jangan mengingkari kesyirikan, jangan mengingkari kebid'ahan, jangan mengingkari konsep-konsep beragama yang baru di dalam Islam. Jangan diingkari. Supaya umat Islam apa? Bersatu. Itu jargonnya orang-orang. Ya, apalagi tahun-tahun politik seperti ini. Semakin banyak seruan-seruan untuk bersatu. Ya, jangan saling menyalahkan, jangan saling membid'ahkan satu dengan yang lain. Kayak konsep agama mutlak yang benar. Pernah dengar kayak gitu? Bolak-balik. Ya, maka kita tegaskan, kita nggak ragu konsep beragama kita, yaitu konsep yang dijalankan Nabi dan para sahabatnya, hak atau batil? Masih ragu antum? Ada yang ragu? Konsepnya Nabi dan para sahabat, hak atau batil? Hak. Ya, kita bicara konsep. Jalan beragamanya Nabi dan para sahabat, hak, tidak ada keraguan. Selain jalannya Nabi dan para sahabat, konsep beragama yang berbeda dengan konsepnya Nabi dan para sahabat, hak atau batil? Batil. Apapun modelnya itu. Makanya timbangan kita itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Apakah Nabi berakidah seperti akidahmu? Meyakini Allah di mana-mana? Enggak. Nabi akidahnya Allah di atas. Ya, makanya ketika haji wada, Nabi SAW menunjuk ke arah atas. Seraya mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Kemudian turun firman Allah apa? Ketika haji wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nabi menunjuk ke arah atas. Ya, seandainya kata mereka Allah di mana-mana, muter tangannya Nabi. Allahumma syhad, Allahumma syhad, muter tangannya Nabi. Tadi ayat yang kita baca ketika sholat subuh. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kata Allah, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering mengarah ke atas. Nabi berdoa maksudnya. Allah katakan kami mendapati wajahmu sering mengarah ke atas. Artinya sering berdoa. Nabi berdoa supaya kiblatnya dipindah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka kami akan pindahkan kiblat sebagaimana yang kau inginkan wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nabi mengarah kemana itu? Kata Allah, fis sama, mengarah ke atas. Ini akidahnya Nabi dan para sahabat. Muncul konsep-konsep beragama sekarang mengatakan nggak boleh mengatakan Allah di atas. Ya, dengan akal mereka benturkan. Kalau Allah di atas, nanti bagaimana yang di kutub selatan? Paham ya? Bumi bulat. Ya, kalau kau di kutub utara, arah atas ke sana. Tapi kalau kau di kutub selatan, atasnya kemana? Atas ke bawah. Terus Allah di mana? Nah, ini dibenturkan pakai apa? Pakai akal. Imani saja Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tersebut. Allah berada tinggi di atas. Tanpa dibentur-benturkan dengan akal. Itu konsepnya Nabi dan para sahabatnya. Muncul konsep-konsep yang baru di zaman sekarang. Harus ditakwil. Seperti orang-orang Asy'ariyah. Harus ditakwil. Jangan memahami sifat-sifat Allah secara teksnya. Tapi palingkan ke makna yang lain. Allah punya tangan. Bal yadahu mabsutatan dalam surah Al-Ma'idah. Kedua tangan Allah terbentang. Jangan dipahami tangan secara hakiki, kata mereka. Karena kalau dipahami tangan secara hakiki, masa Allah punya jari jemari? Ya, nanti ada kukunya, Allah potong kuku. Kok sampai gitunya? Itu kan akalmu sendiri yang sampai membayangkan Allah punya jari, Allah punya kuku. Itu dari mana? Dari akalmu sendiri. Allah hanya menetapkan bahwasanya Dia memiliki tangan, namun Allah tidak menjelaskan kepada kita bagaimananya tangan Allah tersebut. Maka tetapkan apa adanya. Itu konsepnya Nabi dan para sahabat. Melo'o. Ikuti konsepnya ini. Jangan ikut konsep-konsep yang baru tadi. Pemahaman-pemahaman yang baru. Itu yang bisa mencerai-beraikan dari jalan Allah. Nah, ketika kita memperingatkan kaum muslimin, jangan ikut konsep-konsep yang baru seperti itu. Itu konsep yang bid'ah. Konsep yang tidak pernah dijalankan Nabi dan para sahabatnya. Masuk di dalam keumuman 72 yang di neraka. Ketika kita mengatakan demikian, mereka menuduh kita sok
paling benar, sok memegang kunci surga. Naudzubillah. Yang kita katakan paling benar ini apanya tadi? Konsepnya. Adapun individu-individunya nggak maksum. Kita ini adalah orang-orang yang berusaha mengikuti konsep tersebut. Adapun kita selamat atau tidak, jamin nggak individunya? Nggak jamin, jamaah. Nggak jamin. Maka kita katakan manhaj as-salaf pasti benar. Konsepnya Nabi dan para sahabatnya, konsep beragamanya Nabi dan para sahabat pasti benar, tidak ada keraguan. Adapun individu-individunya pasti benar? Tidak. Sebagaimana Anda meyakini agama Islam pasti apa? Pasti benar. Muslimnya pasti benar? Belum tentu. Ya, maka kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh oknum-oknum Islam, oknum-oknum kaum muslimin, itu nggak boleh disandarkan kepada agamanya. Muslim, tapi kok suka bujuk? Ya, berarti Islam mengajarkan bujuk. Loh, ya apa sih? Itu dia sendiri, jangan dinisbatkan kepada apanya? Kepada agamanya. Demikian juga kalau ada oknum di atas manhaj salaf yang mengaku di atas manhaj salaf, memiliki penyimpangan-penyimpangan, kekeliruan-kekeliruan, kemaksiatan-kemaksiatan, maka nggak boleh kekeliruannya ini, kemaksiatannya ini dinisbatkan kepada manhaj as-salaf. Islam berlepas diri dari semua kekeliruan pelakunya, sebagaimana manhaj salaf berlepas diri dari kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh oknum-oknumnya. Ya, karena Islam maksum, nggak ada cacat. Sebagaimana manhaj salaf juga maksum, tidak ada cacat. Ya, maka sekali lagi kalau kita peringatkan firqah-firqah di luar manhaj salaf, itu bukan berarti kita sok paling benar, kita sok paling suci, kita sudah dijamin surga. Tidak. Yang kita katakan paling benar sekali lagi adalah konsep beragamanya. Adapun individu-individunya tidak maksum, bisa salah. Ibarat gini jamaah. Antum ngelihat ada orang yang pola hidupnya itu nggak benar. Pola hidupnya nggak sehat. Rokokan, ya, satu hari satu slop. Bayangkan. Sehari satu slop, yang satu slop. Dintekno kabeh sedina. Ya, terus sukanya minum khamr, ya kan? Makanannya nggak diatur sama dia, sembarang kalir dimakan sama dia, yang manis-manis, yang minyak-minyak apa dimakan kabeh sama dia. Nggak pernah olahraga, jarang olahraga, ya kan? Istirahatnya nggak teratur, suka begadang malam. Pokoknya konsep hidupnya apa? Rusak, nggak sehat. Ya, konsep hidupnya nggak sehat. Sedangkan Anda menerapkan pola hidup sehat, nggak ngerokok, nggak minum khamr, makanan dijaga, ya kan? Kemudian istirahat dijaga, ya, dan seterusnya dari pola hidup sehat. Baik, antum berhak nggak atau boleh nggak mengatakan kepada orang tersebut bahwa jalan konsep hidupmu salah, pola hidupmu keliru? Boleh nggak? Boleh. Hah? Atau jangan Ustaz, belum tentu saya lebih sehat dari dia. Itu urusan lain. Anda lebih sehat dari dia itu urusan lain. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini adalah apa ya? Konsepnya. Kita katakan konsepku benar. Saya nggak ngerokok, saya nggak minum khamr, saya rajin olahraga, saya rajin istirahat diatur, makanan diatur. Ini konsep saya benar. Konsepmu salah, keliru. Kamu suka ngerokok, kamu nggak menjaga pola hidup sehat, konsepmu keliru. Adapun sehat atau tidak, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin nggak orang yang tadi pola hidupnya nggak benar, yang ngerokok, minum khamr, istirahatnya nggak teratur, mungkin nggak dia hidupnya lebih sehat daripada yang menjaga pola hidup sehat? Mungkin. Ketika dua orang ini yel-yelan ya, dicek ke dokter, rumah sakit, check up, medical check up, dicek gula darah, kolesterol, asam urat, dicek KB. Ternyata yang ngerokok tadi, yang nggak menjaga pola hidup sehat, tidak ada penyakit sama sekali, sehat. Bisa? Bisa. Ya, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang menjaga pola hidup sehat tadi, koleksi penyakit ternyata.
Taib, apakah gara-gara ini, kejadian ini, dua orang yang habis check up ini, apakah gara-gara peristiwa ini kemudian kita katakan, oh berarti kalau kita pengen sehat, rokokan sing akeh? Bisa kayak gitu? Nah, bisa. Tetap kita katakan konsep hidup yang sehat siapa? Yang sakit tadi. Itu yang kita katakan benar meskipun dia eloro. Meskipun dia sakit-sakitan. Ya, ini sama seperti kita ketika kita mengatakan manhajnya ahlil bid'ah, manhajnya fulan yang tidak berkonsep dengan konsepnya Nabi dan para sahabatnya, salah jalannya. Loh, terus jalan yang kau tempuh benar. Benar jalan yang saya tempuh ini, tapi belum tentu saya sampai tujuan. Paham sama? Itu supaya kita tidak merasa suci. Sayanya belum tentu bisa sampai tujuan. Doa no supaya saya bisa sampai tujuan. Tapi kalau jalan yang saya tempuh ini benar. Dua orang mau ke Jakarta. Yang satu lewat, yang satu ke arah barat. Ya mau ke Jakarta, dari Surabaya ini mau ke Jakarta. Yang satu ke arah barat, lewat tol Sumo, tol Mojokerto terus. Yang satu lewat Suramadu. Ke Jakarta lewat Suramadu. Apakah bisa Anda katakan yang lewat Suramadu ini kau salah jalan? Bisa? Bisa. Ya, sedangkan kita yang lewat tol, kita jalannya benar, bisa? Bisa. Tapi tutup atau ndaknya, wallahu a'lam. Ya kan? Bisa jadi yang lewat tol tadi benar ke arah barat, kecelakaan di tengah jalan. Nggak tutup dia. Dan bisa jadi yang tadi lewat Suramadu, ya, terus sampai Sumenep ada bandara di situ. Naik pesawat deh ke Jakarta. Bisa jadi. Maka individu-individunya itu tidak maksum, tapi konsepnya itu pasti maksum. Ya, konsepnya itu pasti benar. Ini sama seperti orang-orang pelaku maksiat. Ketika kita katakan kepada dia, berhentilah kau maksiat, sama mereka juga mengatakan seperti itu. Kayak kau yang paling suci, kau yang paling benar. Apa kau nggak punya dosa sama sekali sehingga kau menyalah-nyalahkan aku? Apa harus menjadi syarat jamaah? Kalau kita mengkritik orang lain, menasehati orang lain, apakah syaratnya kita harus suci dari dosa dulu? Enggak. Berarti kalau yang boleh mengkritik, yang boleh menasehati adalah yang bersih dari dosa, hanya siapa yang bisa melakukannya? Para malaikat. Seharusnya para malaikat. Pernah suatu ketika itu saya nganterin temen periksa mata. Matanya dia itu nggak tahu perih gitu sakit, kita antar ke dokter mata itu. Sampai di rumah, sampai di tempat prakteknya, kita masuk ke ruangan dokternya. Tahu dokternya ini spesialis mata ini. Tahu dokternya, kacamata tebel kacamata. Kalau ngelihat itu mencurang deh. Kita mikir dalam hati, mungkin motonya gak beres kok meriksa uang gitu. Kalau kita mikir kayak gitu, ya sama seperti konsepnya orang-orang itu. Motomu dewe gak bener kok dandani motone wong, kok mengobati matanya orang. Tapi ternyata bisa diterima nggak kalau dokter ini bisa mengobati? Maksudnya bisa memeriksa kondisi pasien? Bisa, meskipun dia sendiri nggak sehat matanya. Nggak harus terus dokter mata itu matanya harus sehat, celing gitu, baru dia bisa jadi dokter mata. Ya, kalau matanya ada sakit-sakitnya, bahkan kelilipan gak boleh mungkin jadi dokter mata. Nggak ada kayak gitu. Ya. Paham konsepnya jamaah? Ya, ini sekali lagi yang dimaksud oleh beliau, kita dilarang bercerai-berai, yaitu mengikuti konsep-konsep lain, jalan-jalan beragama lain selain jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka kenali jalannya Nabi. Masalahnya kita menjadi suka belok kanan, suka belok ke kiri, itu disebabkan karena kita nggak tahu jalannya Nabi yang mana. Kita nggak punya peta. Ya, padahal Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan jalannya yang benar itu yang mana. Makanya kita kalau nggak tahu jalan, kita terkadang sering salah arah, belok ke kiri, belok ke kanan. Ya, kayak tadi saya ke sini nggak tahu jalan, disuruh lewat jalan yang berbeda dengan jalan yang biasanya, nyasar akhirnya. Karena nggak tahu jalan. Ya, seandainya tahu jalan, enak jalannya, nggak nyasar-nyasar.
Ya, kenali jalannya Nabi dan para sahabat, banyak-banyak mempelajari akidah, mempelajari perkara-perkara manhajiyah yang dengan itu terbedakan jalannya ahlus sunnah dengan jalannya ahlul bidah, sehingga kita tetap istiqomah di jalan ini. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistiqomahan di atas manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya. Ada sisa waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ustaz, saya bertanya, makanya kita berada di tengah-tengah ahli bid'ah, cuma kita merasa untuk menasihati itu kita merasa diri sendiri kita itu kurang cukup ilmu. Apakah artinya tidak mengingatkan dan tidak mengingatkan mereka itu juga termasuk istilahnya sebuah pelanggaran dosa atau dosa? Iya. Baik. Mengingkari kemungkaran, entah itu maksiat, syirik, bid'ah, itu ada tingkatannya. Kalau tadi dikatakan, apakah kalau kita diam dari kebid'ahan mereka karena kita tidak memiliki ilmu, apakah kita dosa? Jawabannya tidak. Karena kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah, merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Bagi yang punya kekuasaan, punya power, ya seperti bos di perusahaannya, atau Anda di rumah tangga, ya para bapak-bapak ini kan punya kuasa di rumahnya. Kalau melihat kemungkaran di dalam rumahnya, maka cegah dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaan yang dia miliki. Fa'ilam tastati', fa'ilam yastati'. Kalau nggak mampu dengan kekuasaan, karena mungkin bukan wilayah kita, maka fabilisani, maka diingkari dengan lisan, yaitu dengan kita peringatkan dengan lisan kita nasihati dengan lisan kita wanti-wanti dengan lisan. Nah, ini tentu harus memiliki modal ilmu. Ya, kalau nggak memiliki modal ilmu, baru turun tingkatan berikutnya, fa'illam yastati' fabi qalbi. Kalau nggak mampu memperingatkan, mengingkari dengan lisan, maka dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Itulah keimanan yang paling rendah. Bagaimana mengingkari dengan hati? Yaitu kita yakini dalam diri kita bahwa apa yang dia perbuat dari bid'ah-bid'ahnya itu adalah perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah. Yang konsekuensinya adalah berlepas diri. Ya, kalau sudah mengingkari dengan hati, nggak ridho dengan perbuatan tersebut, maka dia nggak akan mungkin support, nggak akan mungkin ikut andil di dalamnya. Ya, karena dia sudah mengingkari di dalam hatinya bahwa perbuatannya ini adalah perbuatan yang nggak benar. Contoh maksiat saja misalnya, yang kemarin 17-an, ada mungkin joget-joget atau nyanyi-nyanyi, dangdut-dangdut. Ya, Anda mengingkari dengan tangan nggak bisa. Nggak bisa Anda mengingkari dengan tangan. Mengingkari dengan lisan, mungkin bagi sebagian orang karena keterbatasan ilmu nggak bisa. Maka mengingkari dengan hati. Bagaimana mengingkari dengan hati? Yaitu kita meyakini bahwa perbuatan tersebut mungkar. Konsekuensinya apa? Tidak ikut andil, tidak ikut support di dalamnya, bahkan tidak mau, nggak sudi hadir di situ. Ana mengingkari dalam hati, Ustaz. Tapi nggak enak kalau nggak hadir. Nah, ini muzab-zab namanya, mincela-minceli. Itu berarti menunjukkan bahwasanya hatimu nggak mengingkari, tapi hatimu juga apa? Ridho. Membuktinya kau ya seneng kok. Ikut hadir di sana, ikut menikmati, meskipun hati mengingkari. Alasan tok gitu. Hati ana mengingkari, Ustaz. Meskipun saya hadir fisiknya, tapi hati ana mengingkari. Ini mincela-minceli namanya. Ya, karena perbuatan kita itu adalah cerminan dari hati kita, jamaah. Kullu ina'in bima fihi yamdah, kata para ulama. Setiap gelas, setiap ceret, apa ceret ini? Teko itu pasti akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau tekonya ini isinya kopi, keluarnya juga apa? Kopi. Nggak mungkin keluarnya zam-zam. Ya, pasti keluarnya juga kopi. Maka demikian juga hati seseorang.
itu keluarnya, yaitu bentuk perbuatannya, pasti sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, kata para ulama ada kaidah al-qalbu wal amalu mutalaziman. Hati dan perbuatan itu senantiasa sama. Apa yang kau perbuat itu adalah cerminan dari dalam hatimu. Meskipun lisanmu bersilat lidah, oh enggak, saya enggak ridho kok. Ya, saya enggak ridho dengan seperti ini. Tapi perbuatanmu enggak bisa dibohongi. Ya, perbuatanmu enggak bisa dibohongi. Di antara dalilnya, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir, Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal darah. Apabila baik, maka seluruh tubuhnya, seluruh amalannya akan baik. Apabila segumpal darah ini jelek, maka seluruh tubuhnya juga akan, perbuatannya juga akan jelek. Apa segumpal darah ini? Hati, al-qalb. Jadi hati dan perbuatan itu mutalaziman, berjalan bareng, beriringan. Nggak mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Jadi nggak dosa tadi itu. Tapi yang penting itu tadi, ya, dijauhi, berlepas diri. Ya. Tapi juga nggak disabotase juga. Oh ya, hanya disabotase. Soalnya dipateni misalnya. Ya, listriknya diceklek. No, itu bukan hak kita, jamaah. Itu bukan wewenang kita. Kalau kita punya power, iya. Ya, kalau kita punya power di situ boleh. Misalnya ngambil listrik kita gitu. Ceklek no, nggak apa-apa. Itu wilayah siapa? Wilayah kita. Kita bisa mengingkari dengan tangannya. Tapi kalau bukan wilayah kita, ya sudah, kita berlepas diri, barok. Namun kita tidak mengganggu. Kita tidak berhak punya wewenang untuk mengambil tindakan gitu. Ya, sama kayak sebagian orang seenaknya sendiri mencegat para pelanggar lalu lintas. Sing gati helm dicegati kabeh ambek. Itu polisi. Sing lawan arus dicegati kabeh ambek. Punya hak enggak dia? Enggak punya hak di situ. Ya, diperingatkan dengan lisan boleh. Atau kalau enggak bisa dengan lisan, diingkari dengan hati. Bagaimana realisasinya? Ya jangan niru mereka. Sudah tahu nggak setuju dengan orang-orang yang melanggar lalu lintas, niru melanggar lalu lintas. Ya, itu bukan mengingkari dengan hati namanya. Tapi yang lain cukup. Tapi jamaah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.